Halo, jumpa lagi di channel T4C, Tech for Creative Indonesia, channel di mana kita ngebahas gadget dan juga teknologi yang berhubungan dengan pekerjaan di industri kreatif. Sudah lama gue nggak bikin konten, itu dikarenakan pertengahan tahun lalu anak pertama gue lahir dan sampai kemarin-kemarin masih lumayan fokus untuk ngurusin anak gue. Di kesempatan kali ini gue pengen share eksperimen gue untuk bikin konten episode yang ini dengan menggunakan iPhone 13 Pro. Kenapa gue bereksperimen bikin konten menggunakan iPhone? Dikarenakan memang smartphone adalah sebuah device yang pasti gue bawa kemana-mana dan semua orang pasti punya smartphone. Fitur smartphone kayak iPhone 13 Pro atau 14 Pro itu juga udah makin canggih-canggih fitur videonya sehingga agak mubazir kalau misalnya tidak diberdayakan. Untuk sebelum-sebelumnya gue udah menggunakan beberapa kamera ya buat channel ini, mulai dari Lumix, terus juga ZV-1 dan juga Fuji X-H1. Masing-masing kamera punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dan tidak akan gue bahas secara detail di kesempatan kali ini. Gue pengen fokus di fitur iPhone 13 Pro yang kebetulan dia punya fitur yang namanya cinematic dan bisa meng-create depth of field seperti yang bisa dilakukan oleh mirrorless kamera. Sedikit recap aja untuk iPhone 13 Pro yang gue milikin, dia menggunakan prosesor A15 Bionic. Kalau varian yang gue punya itu dengan internal storage 256 GB dan dia mempunyai internal memory sebesar 6 GB. Satu benefit yang sangat gue rasakan di iPhone 13 Pro ini adalah dia battery life-nya ya sangat awet. Gue bisa pakai seharian dan di malam hari itu masih sisa 30-40%. Di saat gue siangnya lumayan heavy mengkonsum konten YouTube dan juga TikTok. iPhone 13 Pro memiliki 3 kamera dengan resolusi masing-masingnya di 12 megapiksel. Untuk wide-nya di 26mm f1.5, ultra wide 13 mm dengan bukaan 1,8. iPhone gue ini bisa ngerekam 4K dengan frame rate 24, 30 dan juga 60 frame per second. Untuk Full HD, slow motionnya bisa up to 240 frame per second. Skillnya lagi dia bisa ngerekam dengan modul 10 bit HDR dan dengan kodek ProRes RAW. Memang kalau misalnya kita rekamnya di 10 bit ProRes RAW, mungkin dengan ngerekam setengah jam bisa habis semua seluruh kapasitas internal storage kita. Tentunya modul perekaman ini sangat berguna banget buat mereka yang ingin melakukan color grading. Gue juga menggunakan cinematic mode, di mana pada saat wajah gue ke-detect oleh kamera, dia akan langsung lock fokus di situ, dan kemudian akan create background yang blur seperti yang dilakukan oleh kamera mirrorless. Secara overall, kualitas 4K footage-nya sangat bagus, hanya memang background blurnya masih kelihatan artificial, tidak senatural apa yang dilakukan oleh kamera mirrorless dengan bukaan yang lain. Dan sayangnya juga sharpness-nya masih cenderung terlalu tajam dan masih terlalu digital dan belum ada metode di native app-nya untuk nge-reduce sharpness seperti yang bisa kita lakukan di mirrorless kamera. Dan terkadang ada juga bagian-bagian dari wajah yang cenderung blur dan out of focus. Nah, itu masih adalah salah satu penyakit yang sering gue jumpai pada saat mode perekaman sinematik. Tapi gue sangat penasaran ke depannya, apakah mungkin 3-5 tahun mendatang untuk bikin sebuah iklan atau film pendek kita cukup menggunakan smartphone kita. Satu hal lagi yang lupa gue mention, dia stabilization-nya sangat bagus ya. Kalau misalnya kita sambil jalan gitu, kita pegang, itu kualitas footage-nya udah kayak kita menggunakan gimbal. Satu hal yang penting buat dicatat adalah kita sebaiknya menggunakan external mic, wireless, karena kita nggak bisa mengandalkan built-in microphone daripada smartphone yang kita miliki pada saat perekaman. Kalau misalnya gue pakai wireless mic Boya, yang receiver-nya gue colokin langsung ke iPhone, dan dia bekerja secara wireless. Kesimpulannya adalah buat kita yang udah punya iPhone 13 atau 14 Pro dan pengen mulai bikin konten YouTube, kamera yang ada di smartphone ini sudah lebih daripada cukup, lebih daripada proper. Intinya memulai berkreasi dengan smartphone adalah lebih baik dibandingkan kalau misalnya kita nggak start sama sekali. Oke, demikian konten kali ini, semoga bermanfaat. Stay healthy, stay productive, and stay creative. Thank you.